Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amelia dengan NIM 3025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Terhadap Kejadian Child Grooming. Yang pertama pendahuluan. Jadi kekerasan seksual menurut WHO itu adalah tindakan pelecehan verbal hingga pemaksaan melakukan penetrasi dan pemaksaan lainnya. Kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual pada anak, sebanyak 8.000 kasus pada tahun 2023. Salah satu modus kekerasan seksual itu adalah grooming yang punya arti memanipulasi, mengeksploitasi, kemudian melakukan kekerasan dan melecehkan. Grooming pada anak ini terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak langsung itu biasanya secara online melalui sosial media. Jadi tujuan studi literatur ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial media sebagai media online terhadap kejadian grooming pada anak. Metode ini dilakukan dengan literatur review dengan mencari pada website berikut ini, dan didapatkan ada 17 jurnal dan artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan studi literatur ini. Kemudian untuk analisis pembahasannya, jadi child grooming ini bisa dilakukan secara fisik dan di mana pelaku membuat anak merasa normal terhadap sentuhan yang diberikan, lalu perlahan melanggar batas, dan secara psikologis juga dengan mendapatkan kepercayaan anak sehingga pelaku dapat memanipulasi anak. Child grooming ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu pemilihan korban, kemudian mendapatkan akses korban, kemudian membangun kepercayaan, kemudian melakukan kontak fisik dan membahas konten seksual, serta mempertahankan perilaku kekerasan. Kemudian child grooming ini didukung oleh faktor-faktor dari penelitian berikut, yang mana di internal itu ada seperti rendahnya pengetahuan dan ekonomi, sulit melakukan interaksi sosial, dan berkaitan juga dengan perilaku seksual pelaku. Dan faktor eksternalnya tentu saja dari lingkungan pelaku maupun korban. Untuk kejadian sendiri di Indonesia pada tahun 2020, tercatat ada 307 kasus online grooming. Kemudian di Amerika Serikat, menurut NCMEC, itu melaporkan terjadi peningkatan sebanyak 97,5% kasus child grooming pada tahun 2020. Dan Korean Institute of Criminology and Justice juga menemukan korban online grooming itu lebih banyak daripada offline grooming. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol juga menyatakan terjadi 55% peningkatan kasus child grooming pada tahun 2020, dan SPCC Inggris juga menyatakan terjadi peningkatan 84% kasus child grooming selama 4 tahun dari 2017. Dan kemudian mereka juga menemukan bahwa sosial media menjadi sarana melakukan child grooming. Kemudian ditambah juga organisasi keselamatan anak TORN pada tahun 2020 melakukan survei terhadap 2.000 anak, itu mendapatkan 13% itu mengatakan bahwa mereka melakukan interaksi seksual online di Instagram dengan orang dewasa. Jadi pandemi ini membatasi aktivitas anak dan membuat anak itu lebih lama menghabiskan waktu di media sosial. Selain itu juga berpengaruh pada angka kejadian orang dewasa untuk menghubungi anak yang disebabkan oleh kemudahan akses dalam menggunakan, karena pelaku tidak perlu menyebarkan identitas asli, namun bisa juga mendapatkan informasi anak dengan mudah. Untuk pencegahannya sendiri, di beberapa negara sudah dimasuki ke undang-undang peradilan, namun di Indonesia sendiri child grooming belum secara jelas masuk ke dalam undang-undang peradilan, sehingga seharusnya lebih diperjelas agar pelaku child grooming ini bisa lebih diadili. Kemudian upaya yang dilakukan itu sebagai berikut, khususnya untuk membatasi waktu kegiatan anak media sosial dan waspada terhadap informasi tentang anak yang disebarkan di sosial media, karena biasanya orang tua secara tidak sadar menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh pelaku child grooming. Jadi kesimpulannya adalah child grooming adalah proses manipulatif orang dewasa untuk membangun hubungan kepercayaan dengan anak-anak dengan tujuan untuk memperoleh akses melakukan kekerasan seksual. Faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua serta kemudahan akses dan anonimitas dalam berinteraksi di sosial media semakin meningkatkan resiko kejadian grooming. Maka dari itu upaya-upaya pencegahan sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan harapan dapat mengurangi kejadian grooming dan melindungi anak dari kekerasan seksual dan berpotensi merusak psikologis dan emosional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.